Terima kasih masih bersama kami. Dewan Pers mengkritik sejumlah media massa yang gencar memberitakan tokoh kandidat calon presiden, khususnya berita tentang pemilik media yang kebetulan mencalonkan diri sebagai presiden. Ketua Umum Dewan Pers Bagirmanan mengatakan pemilik media jika mengiklankan di medianya sendiri harus membayar sama seperti partai politik lain saat beriklan di medianya. Menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2014, Dewan Pers mencermati beberapa persoalan pers yang menjadi perhatian komunitas pers. Persoalan tersebut antara lain menyangkut independensi wartawan dan perusahaan pers, serta pemuatan iklan politik peserta pemilu. Terkait dengan banyaknya laporan pengguna media oleh pemiliknya, terutama televisi, untuk kepentingan golongan atau partai politik yang mengiklankan di media sendiri, menurut Ketua Dewan Pers Bagirmanan, hal tersebut menyalahi peraturan. Saat ditemui usai diskusi di Dewan Pers Jakarta Selasa siang, Bagir mengatakan jika seharusnya pemilik media yang mengiklankan di medianya sendiri sebagai capres harus membayar sama dengan partai politik lain saat beriklan di medianya. Tentu dalam masa kampanye ini kan ya, nah dan TV mempunyai kewajiban membuat satu pelayanan yang sama gitu ya, termasuk membayar sama gitu. Jangan sampai misalnya pemilih tidak bayar, tapi kalau yang lain bayar nggak boleh. Sementara itu, Bagir menambahkan mengenai sanksi, Komisi Penyiaran Indonesia yang berwenang dalam hal tersebut. Tidak etis jika pemilik media harus mengandalkan perusahaannya untuk berkampanye dalam pemilihan umum presiden. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Wayan Agus melaporkan. Hingga saat ini Polri telah menetapkan 60 orang sebagai tersangka dan 1 perusahaan terkait pembakaran hutan dan lahan di Riau. Jumlah tersangka ini bertambah yang sebelumnya hanya 36 orang. Setelah 1 bulan lebih, Provinsi Riau dan sekitarnya dikabuti asap karena kebakaran hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kini kondisi kabut asap di wilayah tersebut mulai membaik. Sejumlah instansi terkait melakukan berbagai cara agar kondisi kabut asap dan puluhan titik api di hutan tersebut dapat segera dipadamkan. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan sesuai instruksi Presiden SBY, terkait operasi tanggap kabut asap di Pekanbaru Riau, saat ini jarak pandang dan kepekatan asap di Pekanbaru Riau sudah mulai kondusif. Tidak hanya itu, para pelaku yang hingga kini terus bertambah jumlahnya telah ditetapkan menjadi tersangka sebanyak 60 orang dan 1 perusahaan yang kini tengah menjalani penyelidikan. Di samping prosesnya yang cepat tadi juga hukumannya agar diperberat sehingga rakyat atau orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu tidak melakukan pembakaran hutan secara ilegal, baik yang menyuruh maupun yang membiayai. Kita juga akan terus melakukan penegakan hukum. Dan di akhir kemarin saya kembali sudah 60 orang tersangka yang ditangkap dan 1 dari korporasi. Kapolri berjanji Polri akan terus memburu para pelaku lainnya yang diduga ikut melakukan pembakaran hutan yang mengakibatkan sejumlah kabupaten terisolasi, warga yang mengalami berbagai penyakit, hingga sejumlah penerbangan mengalami kendala akibat kabut asap. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Akibat hujan yang mengguyur sejak Senin sore kemarin, membuat kabut asap yang menyelimuti kota Jambi berkurang. Masker yang sebelumnya digunakan warga mulai dilepas dan warga pun dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Suasana cerah Selasa pagi tampak terasa di jalanan kota Jambi. Pengendara roda 2 yang sebelumnya harus menggunakan masker akibat kabut asap yang selama beberapa waktu mengganggu aktivitas warga, kini sudah tidak digunakan lagi. Sinar matahari pagi bahkan sudah mulai menyinari. Hal tersebut karena berkurangnya kabut asap oleh hujan yang Senin sore kemarin mengguyur kota Jambi dan beberapa daerah lainnya. Kini masyarakat mengaku sangat senang dengan hadirnya hujan di kota Jambi, karena sebelumnya kabut asap yang selama ini menyelimuti kota Jambi terbilang sangat mengganggu aktivitas warga. Api yang membakar lahan gambut sepertinya sudah mulai padam karena tersiram hujan. Seperti diketahui, hampir 3 minggu lebih kabut asap melanda wilayah Jambi.
Jarak pandang sangat terbatas sehingga beberapa aktivitas warga di luar rumah harus dikurangi. Selain mengganggu pemandangan, warga juga banyak yang terserang infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA akibat kabut asap. Dari Jambi, Yos Rizal melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.